Selamat pagi, pagi, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala sekolah, ibu-ibu kepala sekolah SMP 148 Putri dan jajaran guru yang membina anak-anak kita yang sebagai penerus bangsa. Kalian semua calon-calon pemimpin di negeri ini, juga rekan-rekan saya tim dari Badan Anti Narkoba Nusantara. Alhamdulillah pada hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka niat yang suci, niat yang luar biasa. Kita sama-sama dengan kepala sekolah dan guru-guru di sini punya tanggung jawab bagaimana menyelamatkan anak-anak bangsa, generasi muda dari bahaya narkoba. Ada berapa golongan yang narkotika? Ya, Ayo, jelaskan satu-satu. Ya, golongan narkoba ada tiga. Ya. Ada berapa? 3 golongan. Nah, golongan 1 kasih contoh apa? Ganja, opium. Golongan 2? Tahu? Golongan 1 benar, gak ada ganja, ada morfin, ya. Golongan 2 yang gampang. Nah, dan golongan 1 itu ada tadi apa, ganja, kokain, ya. Golongan 2 ada morfin, ya. Nah, terus ada termasuk ekstasi di golongan 2, ya. Ada lagi yang ingat? Hah? Ya, makasih deh. Siapa namanya deh? Tanya. Pania kelas berapa? 9. 9 ya. Nah, nanti juga bentar lagi SMA ya. Ukuran apa baju kaosnya? Apa singkatan daripada narkoba? Atau apa itu narkoba? Silakan, tunjukkan. Tunjukkan. Itu Pak. Maju di depan. Nah, jelaskan apa itu narkoba. Ya. Nanti ada hadiah. Ukurannya apa ini bajunya? Singkatan dari narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Nanti izin Ibu Kepala Sekolah SMP 48. Alhamdulillah kita sudah memulai kerjasama dalam rangka untuk pencegahan penyalahgunaan peredaran narkoba di SMP 148. Kita sudah mulai dengan penyuluhan tentang P4GN yang dilaksanakan oleh Badan Anti Narkoba Nusantara, bekerjasama juga atau didukung juga oleh BNN Jakarta Timur. Ini mungkin menurut saya baru program awal Ibu ya. Jadi ke depan kita juga punya program-program untuk menyelamatkan anak bangsa, khususnya kepada anak didik kita yang sebagai generasi penerus untuk menjadi pemimpin yang handal dan tangguh ke depannya. Nah, kira-kira kalau saya mengajukan beberapa program ke depan, contoh setelah pemiluan ini saya akan mengadakan pembinaan lebih lanjut karena penyuluhan ini sifatnya baru pengenalan awal, maka saya tidak lanjuti dengan pembinaan. Nanti mungkin kami akan minta ke Ibu tentang anak-anak yang dianggap pantas dan punya kemampuan untuk kita didik menjadi
duta-duta narkoba di sekolah 148. Yang kedua mungkin nanti kita butuh juga tim satgas yang tugasnya mengawasi, mencermati dan melaporkan ke ibu kalau kira-kira diindikasikan ada anak-anak kita yang di 148 terjerumus ke arah narkoba. Anak-anak yang dianggap pantas dan punya kemampuan untuk kita didik menjadi duta-duta narkoba di sekolah 148. Yang kedua mungkin nanti kita butuh juga tim satgas yang tugasnya mengawasi, mencermati dan melaporkan ke ibu kalau kira-kira diindikasikan ada anak-anak kita yang di 148 terjerumus ke arah narkoba, baik oleh lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, yang ketiga itu mungkin selain satgas kita akan coba bikin posko. Di sini ada, mungkin kita buat posko anti narkoba SMP Negeri 48. Jadi berkomunikasi dengan kita kalau ada umpamanya nih Bu, ada yang terkena, kita bisa buru-buru rehab, kita pisahkan dengan anak-anak kita yang lain, jangan sampai menular. Nah, kurang lebih itu yang mungkin harus kita tidak lanjut selanjutnya agar betul-betul anak-anak kita ini terhindar dari penyalahgunaan narkoba tadi untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Kurang lebih itu mungkin coba Ibu, apa ke depan harapan Ibu juga dengan Badan Anti Narkoba Nusantara. Kebetulan saya didaulat sama teman-teman sebagai ketua umum dan saya ingin bergandengan tangan kepada seluruh kepala sekolah yang ada di Jakarta untuk memberikan contoh kepada daerah lain bahwa kita mampu melawan narkoba. Bukan melawan bandar, Bu, karena bandar itu luar biasa, punya duit banyak, punya jaringan banyak. Kita hanya berbicara pencegahan dan mengurangi para pengguna. Kira-kira harapan Ibu ke depan apa yang untuk yang bisa kerjasama ini berjalan terus dan berkesinambungan? Baik Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak, karena memang dari awal saya sudah punya niat. Begitu terjun di 148 itu melihat lingkungan dan sekitar, anak-anak seperti begini gitu ya. Yang saya khawatirkan anak-anak itu kan terjun di dunia pertama tawuran, yang keduanya selain tawuran kan merokok, dan merokok ada indikasi ke narkoba. Nah, dari situ saya dengan teman-teman di sini punya cita-cita, sepertinya enak ya kalau kita bekerja sama dengan Badan Anti Narkoba. Nah, lalu saya menghubungi teman-teman yang ada di waktu saya kerja di tempat lama, itu diberi nomor kontak yang bisa dihubungi. Awalnya tuh saya bertemu dengan dari Sudin Jakarta Timur. Ya, sudah memberikan kunjungan juga di kami Pak. Itu pertama. Yang keduanya dengan Satpol PP ya. Karena kita bekerja sama juga dengan Pak Sanusi, polisi Satpol PP Jatinegara itu selalu kita berkoordinasi. Pak, kalau bisa jangan Satlantas saja yang diedukasikan ke anak-anak. Saya minta coba yang narkoba dimasukkan sedikit-sedikitnya. Alhamdulillah terjadi Pak. Dari polisi itu memberitahukan bagaimana sih narkoba itu, apa, bagaimana dan seterusnya oleh polisi-polisi tersebut. Nah, berlanjut dengan itu, alhamdulillah dari Pak Saifuddin itu kan menawarkan datang. Waduh, ini sungguh luar biasa nih Pak. Gayung bersambut ya. Ada gayung bersambut lah. Saya punya cita-cita, ada Pak Saifuddin yang menawarkan. Nah, akhirnya terjadilah kolaborasi dengan BANN. Ya, harapannya kalau saya sebagai kepala sekolah Pak, terutama di kami di 148 itu, anak-anak jangan sampai ada yang terjerumus. Karena kalau dari lingkungan sekitar itu kan rata-rata ekonomi kan di bawah. Mungkin dari ekonomi yang di bawah itu sudah cepat masuk, sudah cepat terperangkap, karena di ekonomi rumah tangga sudah lemah, pendidikannya juga lemah. Jadi anak akan cepat akan lebih cepat mencoba sesuatu yang ini sepertinya enak nih, menghilangkan depresi, menghilangkan masalah-masalah di rumah atau di sekolah. Akhirnya dia mencoba sesuatu yang baru. Ya, jangan sampai peserta didik kami di 148 itu mengalami yang seperti itu. Kami dari 148 tidak ingin anak-anak kami terjerumus menggunakan narkoba
menyalahgunakan obat-obatan narkoba tersebut, sehingga masa depan mereka tidak menjadi yang diidam-idamkan oleh orang tua mereka masing-masing. Dan juga kita sebagai unsur dari Dinas Pendidikan, kita harus mendukung program dari Pak Presiden kalau kita akan menuju generasi emas yang bebas dari narkoba. Itu saja harapannya. Nah, setelah dari penyuluhan ini, mungkin kami pun akan terus minta berkoordinasi lagi, tidak berhenti sampai di sini, tetapi ada penyuluhan-penyuluhan buat anak-anak kami yang menjadi duta narkoba itu ya mendapatkan pelatihan lalu diimbaskan ke teman-temannya. Selain itu juga mungkin dalam jangka panjang, kalau saya sih berharapnya tidak hanya edukasi saja Pak atau pelatihan-pelatihan saja, tetapi anak itu di tingkat SMP, kalau memang pemerintah menyokong dana Pak, ini harapan saya, cita-cita saya itu anak-anak kami itu dites Pak, dites apakah memang anak ini sudah bebas dari narkoba atau tidak. Jadi ada tes urin. Itu cita-cita saya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, saya dengan tim dari P4GN bisa menyambungkan apa yang kami cita-citakan buat peserta didik kami Pak. Itu saja, terima kasih banyak. Kita udah punya rencana tadi dengan Ibu adanya mengambil beberapa anak didik yang memang punya potensi dan punya minat untuk dikembangkan ya, menjadi duta-duta narkoba di 148, juga mungkin menjadi teman sharing teman-temannya yang ada di sini ya. Itu kita adakan bintek. Biasanya bintek itu bisa 2 hari. Nanti juga kami siapkan sertifikat dari BNN langsung dan diketahui oleh tim BANN ya, supaya itu bisa digunakan untuk sebagai prestasi di melanjutkan sekolahnya ke depan ya. Kedua mungkin jadi kita buat juga yang punya agak-agak tegas gitu ya, kita didik menjadi satgas ya, satgas atau di lingkungan ini. Karena saya lihat sih yang masuk saya dari sana memang lingkungannya agak sedikit rawan Ibu ya, jadi memang perlu ada satu preventif dan agak betul-betul ketat terhadap anak-anak ya. Dan tidak hanya ibu murid juga ada anak didik, saya berharap ditingkatkan lagi juga kepada wali murid. Wali murid juga diberikan edukasi tentang bahaya narkoba agar dia juga bisa mengawasi anak-anaknya di rumah. Perubahan perilaku ya, perubahan kebiasaan itu kan mau nggak mau ibunya yang lebih banyak tahu di rumah. Kalau di sini kan paling setengah hari selesai, di rumah kita nggak tahu lagi seperti apa. Maka dibutuhkan kerjasama juga dengan wali murid. Kita akan berikan juga edukasi tentang bahaya narkoba, perubahan perilaku, perubahan kesehatan, perubahan lain-lain yang bisa terindikasi mengenai narkoba. Nah itu yang perlu juga kita canangkan di sini. Kapan mungkin wali murid dengan komite sekolah ya untuk diundang untuk mengadakan kegiatan tersebut ya. Saya juga mengimbau kepada teman-teman kepala sekolah lainnya ya, ayolah sama-sama kita bergandeng tangan untuk bisa melawan keganasan, kegencaran tentang bahaya narkoba ini. Ketiga yang terkait masalah tes urin itu juga sangat diperlukan. Sehingga kalau yang terindikasi kita bisa rehabu, kita bisa obati, nah, sehingga disembuhkan. Karena pemakai ini bukan penjahat, pemakai ini korban. Ya, dan perlu diselamatkan dan perlu diobati karena dia sakit. Nah itu gunanya kita tes urin preventifnya. Mudah-mudahan dia belum terlanjur jauh, kita bisa obati segera. Dan tes urin itu sebenarnya juga tidak terlalu mahal Bu. Nanti kita buat metodenya yang bisa hemat biayanya gitu kan. Kan ada levelnya, kita levelnya itu level garis berapa. Kalau garis yang kira-kira tidak terlalu banyak, nggak terlalu mahal juga ya. Nanti kita bisa berkoordinasi dengan Ibu kira-kira seminimal mungkin biayanya dan bisa terlaksana. Amin. Itu yang ya. Kita kan dari awal saya masuk di sini bukan mencari keuntungan, ya mohon maaf, bukan semata-mata mencari suatu materi. Memang saya mengabdi di sini karena tadi sudah saya jelaskan, saya punya pengalaman pahit terhadap narkoba dan saya berusaha sebagai ketua umum akan sekuat tenaga untuk berjuang ya, untuk memperkecil
ya untuk mempersempit pasar dari narkoba dengan cara penyuluhan P4GN, dengan cara bekerjasama dengan dunia pendidikan. Ya, jadi saya berharap ibu juga siap mungkin jadi proyek percontohan di TKI 148 itu Aduh, bangga banget ya. Iya, saya harap itu, saya harapan itu yang saya harapkan 448 menjadi satu trigger untuk teman-teman kepala sekolah lainnya. Ya, itu Bu yang dari saya. Jadi ada beberapa program ke depan dan saya harap ibu juga bersedia untuk bekerja sama selanjutnya. Itu ya. Di 148 hari ini tanggal 23 Agustus 2022 ada kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dari P4GN Badan Anti Narkoba Nusantara. Kalau di 148 selama saya jadi kepala sekolah belum ada yang terlibat dalam narkoba. Hanya kalau untuk sedikitnya pengetahuan buat anak itu jangan sampai coba-coba narkoba. Karena lihat di lingkungan sekitar 148 kan banyak gerombolan-gerombolan yang dikhawatirkan dari gerombolan-gerombolan itu, pergaulan-pergaulan itu ada sedikitnya dimasukkan bahaya-bahaya narkoba tersebut. Jadi saya sebagai kepala sekolah mencoba memberikan edukasi, berkolaborasi, bekerja sama dengan P4GN BANN Jakarta Timur. Kalau anak-anak saya lihat sangat antusias ya, karena selama ini mereka belum dapat edukasi tentang narkoba. Jadi saya merasa bersyukur sekali, alhamdulillah 148 mendapat kolaborasi kunjungan dari P4GN. Dari mereka juga kami semua guru-guru dengan peserta didik dapat mengetahui apa itu bahaya narkoba dan jenis-jenisnya dan bagaimana kita cara meminimalisir biar bahaya narkoba itu tidak terjadi di 148. Saya rasa cukup membantu sekali Pak, karena itu tadi edukasi tentang narkoba itu di sekolah-sekolah belum ada ya, sangat minim sekali. Jadi saya sangat apresiasi sekali terhadap BNN, terutama BANN sudah terjun masuk ke dalam dunia pendidikan terutama di 148 Jakarta.